Ciri orang yang ruang ciptanya sudah hening adalah dia sudah bisa berbahagia dalam kesendiriannya, sendiri tetapi tidak merasa kesepian. Itu yang disebut dengan orang yang sudah mencapai keheningan. Jangan mengklaim diri kita sudah mencapai keheningan kalau kita masih terusik dengan perilaku orang lain di luar diri kita. Jangan mengklaim diri kita sudah mencapai keheningan kalau kita masih saja perlu kebahagiaan dari dua diri kita. Jangan mengklaim kita sudah mencapai keheningan kalau untuk bahagia saja kita harus mengkondisikan orang lain agar seperti yang kita mau. Dan mereka yang sudah hening ruang ciptanya, apapun yang dilakukan orang sudah tidak mengganggu dirinya lagi. Apapun yang terjadi di luar dirinya, kata-kata, peristiwa sudah tidak mengganggu dirinya lagi. Makanya yang paling berbahaya di semesta ini adalah kebohongan setengah kebenaran. Itu yang paling berbahaya. Karena di situ ada kegelapan yang sangat gelap. Kalau kebohongannya itu utuh sebagai kebohongan, malah tidak berbahaya. Karena orang tidak akan memasukinya. Tapi kalau kebohongan setengah kebenaran, itu sangat berbahaya. Seperti benar padahal tidak. Dan orang bisa masuk ke situ. Apalagi ketika bohongan itu diulang-ulang, lama-kelamaan bisa dianggap sebagai kebenaran. Oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan pelajaran di sekolah kehidupan. Percayalah sama saya, sepanjang nafas masih dipinjamkan sebagai pinjaman kehidupan pada kita, sepanjang itu kita masih menjadi utusan Tuhan. Berarti kita masih akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembahagia di semesta ini, untuk menjadi orang yang memiliki peran untuk mendinamikan kehidupan ini. Sepanjang nafas masih dipinjamkan kepada kita, berarti kita masih sedang dipakai oleh Dia untuk menjadi kepanjangan tangan Dia sesuai dengan peran yang Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali proses belajar di pagi yang penuh berkah ini. Semoga ruang kesadaran kita menyediakan kelapangan yang luas untuk menerima kehadiran ilmu baru, intuisi baru, kesadaran baru. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan, pintu kelapangan, pintu kesabaran untuk terus berintrospeksi pada diri, untuk tidak merasa diri sebagai yang paling benar, untuk tidak merasa diri sebagai yang paling baik lalu merendahkan orang lain. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tepat 56 tahun saya ada di dunia ini. "56 tahun yang lalu, ayah ibu saya telah menjemput saya dari langit ke bumi ini. Dan dalam perjalanan saya bersyukur karena saya sudah diantarkan dari bumi ke langit saya oleh guru-guru saya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, saya tidak ada di sini tanpa ayah ibu saya.
Saya bersaksi bahwa saya tidak ada kalau tidak ada ya ibu saya. Dan saya bersaksi bahwa ibu saya, ayah saya adalah utusan semesta untuk menghadirkan saya di semesta ini. Oleh karena itu saya mohon keridoannya untuk membacakan Ummul Quran untuk orang tua terbaik saya yang tidaklah dipilih untuk melahirkan saya. Bil barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara kasih yang engkau berikan. Tak mampu ku membalas, ibu. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas, ibu, ibu. Ibu saya adalah Hajar Aswad saya. Dia adalah orang pertama yang harus merasakan sakit untuk kelahiran saya. Dia adalah orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiran saya. Dia adalah orang pertama yang harus menggadaikan nyawa untuk kelahiran saya. Ada 3 dosa besar saya kepada ibu. Yang pertama, saya pernah menyakitinya pada saat saya dilahirkan. Yang kedua, saya pernah menumpahkan darahnya saat saya dilahirkan. Dan yang ketiga, saya hampir merampas nyawanya pada saat dilahirkan. Itu sebabnya masuk akal kalau Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang harus aku hormati? Ya Rasulullah, ibumu, 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 baru ayah. Mencium Hajar Aswad adalah menziarahi ibu kita pada saat beliau sedang hidup. Dan kebanyakan manusia justru menziarahinya pada saat beliau sudah mati, sudah terkujur kaku di kuburan, baru diziarahinya setiap Idul Fitri. Pada saat sakit tidak pernah menjenguknya. Pada saat beliau perlu biaya rumah sakit, abai kepadanya. Jika perlu, hartanya dikuras. Anak semacam apa kita ini? Ketika orang tua kaya, anak jadi kaya. Tapi saat orang tua merana, anaknya kaya. Bahkan tidak sedikit ada anak yang malu untuk membawa ibunya. Anak semacam apa kita ini?
Kalau kita mencium Hajar Aswad yang di Mekah sana, dan kita bangga ketika kita bisa bertarung di sana dan mencium batu itu, padahal Hajar Aswad yang sebenarnya adalah kepala kita. Ini yang pernah merobek rahim ibu kita. Itulah karena kita tidak mau belajar. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan berbicara sesuatu yang berbeda dari kajian sebelumnya. Dan saya memberi judul, lakukan yang benar, bukan yang populer. Satu pertanyaan bagi kita, apa betul yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah yang benar atau yang populer? Yang populer itu yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Apakah yang dilakukan banyak orang itu benar? Harus dipertanyakan. Sama seperti saya bertanya pada diri saya. Saya pernah bilang sama orang tua saya, sejak kapan saya diberi label bahwa agama saya Islam? Sejak kapan saya diberi label bahwa saya orang beriman? Itu pertanyaan saya pada orang tua saya. Dan kenapa saat itu saya tidak dewasa, saya tidak tahu apa-apa, saya dipaksa untuk mengaku saya sebagai orang yang beragama tertentu, dan saya dipaksa untuk mengaku bahwa saya orang yang beriman. Itu yang membuat saya menjadi lupa bertahun-tahun. Karena dari kecil label itu sudah melekat dalam diri saya. Dan saya dari kecil memahami, kalau saya sudah menganut agama Islam, berarti saya sudah jadi orang yang beriman. Dan label itu melekat di dalam diri saya. Maka itu saya pertanyakan pada diri saya, pada orang tua saya, sejak kapan saya diberi label itu? Dan itu sangat berbahaya bagi saya. Bahayanya adalah saya tidak menyadari saya siapa. Lalu saya menjadi sombong dengan diri saya. Saya merasa sudah beragama, saya sudah merasa orang beriman. Begitu saya buka kitab suci, ternyata para nabi, para rasul, para leluhur kita tidak seperti itu perjalanan spiritualnya. Nabi Muhammad baru mencapai kesadaran puncak pada saat beliau sudah Isra Mi'raj, sudah bertemu jati dirinya. Usia beliau kurang lebih 40 tahun. Dan saat itulah baru beliau melaksanakan sholat. Nabi Ibrahim, beliau juga tidak sholat dari kecil, tidak disuruh mengaku beragama dari kecil, dan beliau mencari Tuhan. Dan diabadikan dalam Quran surat Al-An'am, beliau bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari, baru terucap di mulutnya yang suci kata-kata yang sangat indah, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kata-kata, sungguh aku bukan lagi orang yang musyrik. Itu kata-kata yang meluncur dari seseorang yang sudah mengalami pengalaman spiritual, bukan kata-kata hafalan, bukan kata-kata buatan, bukan disuruh berkata seperti itu. Kata-kata itu meluncur secara alami. Ini wajahtu, ini wajahtu. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan saat beliau mengatakan itu, saya yakin beliau bergetar. Wazilat qulubuhum, pasti kolbunya bergetar. Wa iza tuliyat ayatihim zadathum imana. Apabila dia melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan di semesta ini, bertambah dan bertambah imannya. Kenapa? Karena sudah punya modal iman, maka imannya akan bertambah. Orang-orang yang mengaku dirinya beriman hari ini gak punya modal sama sekali. Melihat apapun di semesta biasa saja, seperti kebanyakan orang. Apa kata-kata Nabi Ibrahim berikutnya? Setelah beliau mencapai pencerahan, menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, menyaksikan matahari di langit terdekatnya,
Bukan sekedar inni wajahtu wajha lillati fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Beliau mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak ada yang patut aku persekutukan lagi. Wa bidzalika umirtu. Aku bersedia untuk menerima perintahmu, apapun perintahmu, apapun kehendakmu. Karena apa? Aku tidak layak punya keinginan. Karena aku bukanlah pencipta. Aku ciptaan. Yang punya keinginan terhadap ciptaan hanyalah sang pencipta. Kesadaran itu dimiliki oleh seorang Ibrahim. Lalu apa yang beliau katakan? Wa ana awalul muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Inilah awal aku berserah diri. Yuk kita tanya pada diri kita. Kita selalu mengatakan saya muslim. Bahkan kita mengatakan yang di luar saya non muslim. Sombong sekali kita. Padahal kita pun tidak mengerti muslim itu apa. Muslim itu orang yang sudah berserah diri kepada Tuhan, yang sudah tidak mengatur-ngatur lagi Tuhan, yang sudah bersedia seperti Ibrahim. Wa bidzalika umirtu. Itu muslim. Sudah begitu kita. Buku yang kita baca pun masih buku yang lama. Ada doa dikabul, ada doa tidak dikabul. Buku yang dibaca masih buku yang lama, kumpulan doa-doa mustajab. Lucu. Dan kalau kita sudah berhasil mengatur Tuhan, kita bilang doa saya mustajab. Tuhan tunduk patuh kepada saya. Begitu? Siapa yang berserah diri harusnya? Bukankah kita kepada Allah? Bukan Allah disuruh berserah diri pada keinginan-keinginan kita. Itulah sumber penderitaan kita selama ini. Dan begitu kita tidak berhasil mengatur Tuhan sebagaimana yang kita mau, kita sebut Tuhan tidak mengabulkan doa saya, Tuhan tidak mendengar saya. Kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan sudah memilihkan yang terbaik untuk Anda. Apa yang Anda inginkan belum tentu yang terbaik buat Anda. Maka Tuhan bilang dalam Al-Quran, apa yang disebut baik oleh kamu belum tentu itu baik bagi kamu. Dan apa yang disebut dengan buruk oleh kamu belum tentu itu buruk bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu amat menyenangi sesuatu, tapi itu amat buruk bagi kamu. Begitu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Tapi kita tidak pernah mengerti perkataan beliau. Para nabi, para rasul mengawali Islam itu ada awalnya. Nabi Ibrahim mengawali Islam itu ada awalnya. Ada satu pengalaman spiritual yang mendasari beliau untuk mengatakan wa ana awalul muslimin. Nabi Musa mengawali jadi orang beriman, ada pengalaman spiritualnya. Diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Apa yang dikatakan Musa di situ? Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, karena kamu tidak akan bisa melihatku dengan pandangan lahirmu. Tetapi masuklah kamu ke dalam dirimu. Aku tinggal di sana. Aku bersamamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi leher. Jangan kau gunakan lagi mata yang itu, karena aku sudah sediakan satu mata dalam dirimu yang disebut dengan mata kolbu. Gunakan mata itu. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal
Lalu Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa. Saat itu Musa mengalami fana raga yang diabadikan oleh leluhur kita jadi Ponorogo. Banyak orang sana nggak ngerti kenapa Ponorogo itu menjadi pusat para yai, para romo yai. Siapa yai itu? Mereka yang sudah panaraga, yang sudah bisa memfanakan raga, sudah Ponorogo, sudah mencapai Kediri. Orang yang sudah mencapai Kediri gak peduli orang lain mau melakukan apa, gak peduli orang lain mau ngomong apa, udah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang masih konflik dengan mulutnya di luar itu karena masih belum selesai dengan pikirannya di dalam. Tapi lucunya orang yang semacam itu sering mengklaim seakan-akan dirinya sudah selesai. Pada indikator bahwa kita belum selesai di dalam, kita masih konflik dengan orang lain di luar. Keluarlah kata-kata yang menyeramkan. Kita mengizinkan kita dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu, ke masa depan, terus saja begitu. Tapi tidak hadir di sini saat ini sekarang. Padahal hidup itu di sini saat ini sekarang. Makanya Eckhart Tolle menulis buku yang sangat keren, judulnya The Power of Now. Coba baca buku itu, luar biasa. Saya tidak menemukan buku yang setiap katanya itu semuanya daging, tidak ada tulangnya, semua daging itu. Sampai saya tidak pernah bisa melewatkan satu kata pun yang ditulis oleh Eckhart Tolle di buku The Power of Now. Kenapa? Disitulah surga saya temukan. Karena surga itu di sini, saat ini, sekarang. Pertanyaan yang paling dasar bagi kita, mau kapan kita sebagai muslim yang sebenarnya? Mau kapan kita jadi orang yang beriman yang sebenarnya? Mau kapan? Puaskah kita dengan mengaku-ngaku? Mengaku beriman, mengaku sebagai muslim. Padahal muslim itu sebutan universal buat semua manusia yang sudah pasrah total kepada Allah, apapun keyakinan agamanya. Sekali lagi, muslim itu sebutan yang sangat universal, tingkatan spiritual yang sangat universal. Makanya Quran mengatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali kamu sudah menjadi seorang muslim. Bukan mengaku beragama tertentu, tetapi kita benar-benar sudah pasrah total kepada Tuhan, apapun keyakinan kita. Makanya lakukan yang benar, bukan lakukan yang populer. Karena yang populer, yang ngepop, belum tentu benar. Bagaimana cara mengujinya? Mari kita periksa. Pelan-pelan periksanya. Apa sih populer itu? Populer itu dalam Kamus Bahasa Indonesia itu ternyata populer itu adjektif, itu kata sifat. Saya menemukan ada 4 yang penting dalam kamus. Jadi populer itu artinya yang pertama dikenal dan disukai orang banyak. Dikenal dan disukai orang banyak, itu namanya populer. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, Bapak tanya, suka berwudu? Suka. Tanya kebanyakan orang, coba apa sih wudu itu? Jawabannya sama, seragam, pasti bersuci, bukan? Pasti bersuci, bukan? Lah kenapa Anda mengatakan wudhu bersuci? Karena banyak orang ambil air kemudian dibasuhkan ke muka, basuhkan ke tangan, basuhkan ke kaki,
lalu setelah itu mengatakan kita sudah suci, kan begitu. Ada yang salah nggak di sana? Gak salah, tetapi itu kebanyakan. Kalau orang yang sadar, dia akan tanya, apa betul setelah dibegitukan tadi itu badan saya suci? Air kencing masih di dalam, berak pun gak keluar semua, masih di dalam. Lucunya lagi, celana kolor kita ketetesan air kencing 1 tetes, dibuka, taruh di dalam masjid. Kita lupa bahwa sebetulnya yang ada di kantong kemih kita ribuan tetes. Harusnya kalau kolor kita yang ketetesan 1 tetes dibuka dan ditaruh di pinggir masjid, harusnya kantung kemih pun minta dibuka dulu sama dokter, taruh dulu di rumah sakit biar tubuhmu suci. Saya ngomong pakai bahasa awam nih, bahasa umum, supaya kita waras. Apa saya tidak pernah melakukan wudhu kayak gitu? Ya wudhu sama. Kalau enggak wajah saya udah kayak apa? Saya perlu air. Tetapi itu wudhu tingkatannya tingkatan permulaan. Karena wudhu bahasa Arabnya adalah wudhu wal doa wau doain. Wudhu itu artinya adalah berpisah. Jadi setelah saya pelajari secara etimologi, wudhu artinya berpisah. Saya mulai bertanya pada diri saya, apa saya sudah berpisah dengan kotoran saya? Apa sudah berpisah dengan yang selain Tuhan? Karena kalau wudhu itu berpisah, berarti sholat itu artinya menyatu. Bagaimana kita bisa